sebentar. Kita saling mendengarkan di sini ya. Jangan. Kalau tidak salah, judul kemarin siapakah yang jawab dulu. Kamu mau menceritakan kisah Adam pakai apa? temanya apa kemarin yang dibahas Bang Zuma? Nah, iya enggak kan judulnya di sini siapa yang mencuri Taurat? Islam apa Ya, Kristen? pelan-pelan. Hubungannya nanti itu ya dulu. Jawab dulu kau. Bentar. Bang Hos, pelan-pelan kita bahas dulu satu-satu ya. Tema dulu. Ini satu-satu Temanya kita ini, bahas jawab, dulu. Iya jawab coba. Siapakah Nah, yang mencuri Taurat? Islam atau Kristen? Ayo. kitab Yahudi? Oke. Yahudi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Kita cerita Adam dulu. Nah, dari awal. Dari awal Itu ya. nanti masuk pembahasan. Temanya dulu kita bahas. Iya, ini temanya. Siapa yang mencuri? Coba. Sekarang ayo. Inti dari tema itu adalah katanya mencuri, betul? Nah, iya, oke. Sekarang kita bahas satu-satu ya tentang kisah Adam. Saya pakai Al-Qur'an. Kamu mau pakai apa? Mencuri. Inti Kamu mau dari pakai apa? tema bentar dulu. Inti dari kata judul adalah mencuri, betul? Ya, mencuri. Oke, ayo. Oke. Arti dari mencuri apa? Ya mengambil kitab, memakai kitabnya orang lain. Oke. Karena Menurut gini, oke. misalnya gini ya, saya di kitab saya gak ada, lalu saya memakai kitabnya orang lain gitu. Oke. Nah, oke, sekarang kita buktikan ya. Coba ceritakan kisah Adam dalam Bible kamu mau Bentar pakai dulu, apa? kita sepakati dulu ini. Mencuri adalah Takut dia. Takut bukan. dia. Oke. Mencuri adalah mengambil hak orang atau mengambil milik orang, betul? Setuju nggak? Oke, sekarang pembahasan ya. Saya menceritakan kisah Adam Al-Baqarah ayat 30. Kamu mau pakai apa? Pelan-pelan dulu, jangan tergesa-gesa Udah dong. pelan-pelan ini. Bang, dengar dulu pertanyaan Tata. Jangan kau asal. Nah, ini saya bertanya udah jelas kan temanya kan? Iya, kita Ya pelan-pelan sudah, bahas. silakan ceritakan tentang Adam. Oke. Inti dari tema adalah mencuri. Pengertian Ya, mencuri ya, adalah sekarang mengambil buktinya hak ya. orang. Nah, sekarang bukti siapa yang mencuri? Coba. Sekarang. Sabar, jangan langsung ke pembahasan. Takut dia. Dengar dulu, Bang. Kita saling mendengar aja. Jangan langsung tanggapi. Ya, silakan, lanjut, ayo. Oke. Hmm. Kita harus sepakati bahwa kata mencuri itu adalah mengambil hak orang, betul? Nah, oke. Kita buktikan ya. Atau memiliki hak orang. Ya, udah sekarang. Oke. Pembuktian sekarang. Sekarang, iya pembuktian. Saya sekarang dong. Pembuktian, oke, sekarang. Coba kita bahas satu-satu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 penciptaan langit dan bumi. Iya, Oke. betul. Oke, Nanti sekarang akan masuk ke situ. kalau dalam Islam Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard atau surat Jangan Ibrahim langsung ke 34. situ. Kamu. Loh, Coba aku ini dulu, kita aku buktikan dulu. siapa yang mencuri nanti. Nah, sekarang kamu dulu, boleh menciptakan nggak aku penciptaan dulu? langit dan bumi Bernarasi. pakai apa? Ya udah, kamu mau menceritakan penciptaan langit dan bumi itu pakai kitab apa? Coba silakan. Jawab dulu ya dulu. Jawab. Kejadian Loh, itu kitabnya siapa itu? Milik siapa itu? Yahudi. Kenapa kamu pakai? Mencuri berarti kamu. Oke, udah. Udah. Kamu udah selesai. Oke. Sekarang Halo. saya. Ya. Oke. Kata mencuri artinya adalah mengambil hak orang. Mencuri terus. Bentar juga. dulu dong. Jangan. Kalau kita harus menggali kata mencuri dulu. Iya, Mencuri tak betul mengambil hak. buktinya sekarang kita buktikan siapa yang mencuri. Iya nanti. Saya kalau membahas sesuatu itu harus pelan-pelan Bang Zata. Ya udah, pelan-pelan silakan. Tarik Ayo. nafas. Ya, sudah tarik silakan. nafas. Pelan-pelan. Ya, tarik nafas, sabar, oke? Dengarkan saya sudah mendengarkan Bang Tata tadi loh. Boleh nggak lanjut, didengarkan ayo. saya sekarang? Ya. Oke, dengarkan ya. Nah. Kata mencuri adalah mengambil hak orang lain. Nah, sekarang kita masuk pembuktian. Siapakah yang mengambil kitab Yahudi? Nah, oke. Sekarang saya nanya dulu ya, penciptaan langit dan Saya dong. Ya udah, ini bahas satu-satu ini. Boleh nggak saya Bahas membuktikan penciptaan yang dulu. mencuri apakah Kristen apakah Islam? Boleh nggak? Oke, saya buktikan ya. Oke, saya buktikan. Masalah penciptaan langit dan bumi, Al-Quran punya kitab sendiri ya. Ya. Nah terus, Kristen kalau tidak mencuri pakai apa?
Ini Islam dulu ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf ayat 54, Yunus ayat 3. Nah, sekarang Kristen mau pakai apa? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Kejadian 1 Duh, kejadian berarti kamu yang mencuri. Kenapa? Ya, oke. Kita akan membuktikan, saling mendengarkan dong. Jangan Iya. egois di sini dong. Boleh nggak? Iya, silakan. Oke. Maka jangan dipotong-potong ya. Kata mencuri adalah mengambil hak. Oke, itu dulu. Maka kita harus membuktikan siapakah yang mengambil hak orang Yahudi, siapakah yang mengcopy paste kitab Yahudi. Nah, itu yang harus kita gali. Nah, pertama Kristen. Nah, ya. Kristen yang menyebarkan agama Kristen siapa? Orang Arab apa orang Yahudi? Oh, udah kita buktikan, ayo sudah. Kita Bentar bahas satu-satu. dulu. Belum. Pertanyaan saya dijawab dong. Iya, makanya kita membahas ya. Bahas satu-satu ya. Kejadian 1 ayat 1. Taurat di situ kan, Taurat di situ. Nah, sekarang pencipta langit dan bumi. Saling mendengarkan, saling menghargai. Biarkan aku bernarasi dulu. Takut dia. Aku nggak takut loh, bro. Ya sudah, ayo, Justru aku membuktikan yang kepada menciptakan Anda langit dan bahwa bumi, kamu pakai siapa dalil yang mana? mencuri, Kristen apa Islam? Yahudu. Ketika ada orang bertanya, siapa Yahudu yang menciptakan langit dan bumi? Kamu mau pakai kitab apa? Kamu jawab itu. Kejadian. Kitabnya siapa kejadian itu? Kitabnya siapa? Yahudi. Ya sudah, berarti kamu yang mencuri berarti. Iya, oke. Saya udah dengarkan Anda, dengarkan saya dong. Udah selesai, iya. Kamu ini. Aduh, gimana Kamu sih? jangan kayak gitu dong. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak? Kamu sendiri yang angkat tema, kamu sendiri yang angkat tema. Mana sih? Kalau kamu hanya bernarasi satu pihak, kamu seakan-akan kamu yang benar. Coba dengarkan saya dulu. Boleh nggak dengarkan saya? Ya. Ayo. Oke. Nah, maka kita harus melihat bahwa siapakah yang mengambil hak orang Yahudi atau Kristen, apakah Yahudi, Kristen apa Islam? Nah, pertanyaannya, siapakah yang menyebarkan Kristen? Siapakah yang menyebarkan Paulus. bentar. Siapakah yang menyebarkan Islam? Iya, bentar dong. Bentar, sabar. Nah, maka timbul jawaban bahwa inti daripada Kristen itu adalah Yesus sendiri. Betul? Yesus. Kemana kamu? Muter-muter kemana? Tema sendiri, bingung sendiri. Ngangkat tema sendiri, bingung sendiri kamu. Kalau langsung buktikan saja kita, yuk. Ini saya lagi buktikan. Jangan langsung tergesa-gesa. Intinya gini loh. Islam tidak akan menggunakan kitab lain selain Al-Quran dan Hadis. Islam punya kitab sendiri. Nah, kita buktikan itu. Kristen mencuri apa? Aku langsung sekat kamu. Aku langsung sekat kamu. Iya, ayo. Aku langsung sekat kamu ya. Ya, silakan. Ayo. Buktikan kepada saya, ada nggak orang Yahudi yang melarang Yesus untuk memakai tanah? Ya, melarang. Buktikan. Melarang. Mana waktu Yesus mereka kalau ke sana diludahin. Orang Kristen kalau ke Yahudi diludahin kamu. Enggak. Justru Tuhan Yesus ketika dia di Bait Bukti nggak Yesus dibunuh kok oleh orang Yahudi? Yuk, kamu kalau ke sana diludahin, Tuhanmu dibunuh oleh orang Yahudi. Buktinya itu, buktinya apa itu? Maksudnya kitab Yahudi, Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia memakai kitab Musa, betul nggak? Sedangkan Tuhan mereka tidak mau. Dia membacakan kitab Yesaya, betul nggak? Kamu curi, tidak mau. Dan mereka saya bertanyakan, ada nggak yang melarang dia untuk melarang? Iya, melarang. Buktinya kamu diludahin kok. Orang Kristen ke sana diludahin. Bukan itu yang diludahin. Kenapa diludahin? Karena dia. Sekarang ayo kita bukti. Siapa yang mencuri ya? Bahas satu-satu ya. Oke, siapa yang mencuri? Umat Islam mandiri kitabnya Yahudi udah mau pakai Taurat itu. Oke, sekarang pencipta langit dan bumi. Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus memakai pencipta langit dan bumi sekarang? Mana yang mencuri? Kita Musa, ada nggak yang melarang Tuhan memakai? Wong dia ada nyambung dia. Justru dalam pelayanan Tuhan Yesus dia memakai kitab Musa dalam menggenapi. Berarti mencuri kamu, kan judulnya mencuri kan? Apa mencuri? Ada nggak yang mengatakan kepada Yesus itu mencuri? Gini ya Wudu, kalau tidak mencuri ya maka Kristen
ini punya kitab kan? Ya kitabnya sendiri dipakai. Kamu udah kena habis itu, udah. Ya kamu yang kena sekat. Kamu yang kena sekat. Ya buktinya kamu yang mencuri. Sekarang coba, kalau tidak mencuri, ada nggak di dalam perjanjian baru tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan Adam? Ada nggak yang melarang dia? Ada nggak yang melarang Tuhan Yesus? Judulnya ini siapa yang mencuri Taurat? Oke, Islam tidak mencuri karena Islam punya data sendiri dalam Al-Quran. Nah sekarang Kristen ketika membahas penciptaan langit dan bumi, Jangan mau pakai dalil yang mana? Coba. Jangan yang mana? Mau pakai dalil yang mana? Buktikan kepada saya, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia memakai kitab? Ini bukan melarang, kita buktikan siapa yang mencuri. Alah, makanya saya bilang, makanya saya mau pengen Bang Zuma diskusi sama saya, kakak. Ayo kita buktikan. Bang Tata ini bukan level saya. Kamu aja mau kamu. Gimana kamu nantang Bang Zuma? Kamu udah macet dari tadi kok. Udah macet dari tadi. Makanya aku kasih sama, ada nggak yang melarang Tuhan Yesus dia bukan masalah melarang, ada nggak? Katanya ingin membuktikan siapa yang mencuri Taurat. Akan saya buktikan. Coba kita tes ya. Masalah penciptaan, Islam tidak butuh Taurat. Udah sehat. Tentang Adam, tentang penciptaan, Islam tidak butuh Taurat. Nah kalau kamu mencuri, Bang Tata, udah sehat. Makanya gue kasih tahu sama Bang Tata, buktikan kepada satu ayat. Ini Ada nggak yang melarang? koar mau menantang Bang Zuma. Dari awal udah macet. Keluarkan Bang Zuma sekarang, keluarkan. Biar aku diskusi sama dia. Hadir kamu udah macet dari tadi. Oke. Nah ini nih. Oke. Maaf ya Bang Tata. Gimana? Oke. Duduk yang cantik, pelan. Ya Bang Zuma. Oke. Gimana? Menantang Bang Zuma. Ini Bang Zuma. Iya, Tadi kita membahas tentang siapakah yang mencuri kitab Yahudi, betul? Saya nggak ada pernah bahas namamu itu kawan. Nggak pernah saya bahas dengan Pak Bom Bom yang membuat Pak Bom Bom 6 abad ke depan tidak bisa tidur. Ya itu masalah kalian lah. Itu kan diskusi Bang Zuma sama Bom Bom itu kan. Oh iya, kan berarti ini lebih hebat, lebih menguasai materi dari Pak Bom Bom ini. Loh kan orang kan beda-beda. Enggak, maksud saya beda. yang saya sedang hadapi ini jauh lebih hebat dari Bom Bom gitu. Saya nggak merasa hebat, tapi Ya saya lalu buat apa nantang saya, Cak Ayu? Bapak Bom Bom jadi sayur lontong. Terus? Saya nggak merasa hebat, tetapi saya mengatakan kepada Anda, saya juga belajar. Oke? Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kan saya ditantang nih. Maka saya bertanya, hukum Taurat yang datang kepada Musa, seperti misalnya sunat, jangan makan babi, pelihara sabat, itu berlaku untuk bangsa lain atau hanya untuk Bani Israel saja? Bani Israel. Ya, Bani Israel. Udah selesai. Udah. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Sudah. Apalagi yang harus kita perbincang? Loh, tadi kamu sendiri katakan untuk Bani Israel. Terus? Oke. Untuk Bani Israel kan? Sekarang saya dong. Enggak, aku tanya untuk Bani Israel kan? Bang Juma gini. Udah selesai. Apa lagi? Bang Juma, giliran dia membantah ucapannya sendiri, nggak apa-apa Bang Juma. Enggak, bagi saya, tunggu. Bagi saya, berkaitan dengan siapa yang mengambil kitabnya Bani Israel, Anda sudah menjawabnya dengan hukum Taurat. Makan babi dan juga sunat sabat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Maka ketika kemudian ada yang menggunakan di luar Bani Israel kitab itu, maka itu hanya plagiat, kurang kerjaan, menjadikannya aksesoris. Itu aja, udah selesai. Dah. Ya sekarang ya. Nah, sekarang tegaskan dulu, apakah hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel atau untuk bangsa lain? Kan udah dikenapi Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Bukan itu. Yesus bukan Kristen, Cak Ayu. Dia bukan Katolik, bukan Protestan, bukan Advent. Oke. Dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk bangsa lain? Karena hukum Taurat digenapi dalam diri Tuhan Yesus.
Ya, digenapi untuk bangsa lain atau digenapi untuk bangsa lain atau untuk bangsa Israel? Untuk bangsa lain karena begitu. Kenapa bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa untuk bangsa lain sementara hukum Taurat itu? 3:16. Hukum Taurat itu untuk siapa? Hukum Taurat itu penuh dengan liku-liku. nubuatan tentang Yesus. Hukum Taurat itu untuk siapa? Ya untuk orang Yahudi. Udah untuk orang Yahudi. Kalau ada kemudian yang mengambil kitabnya Yahudi yang untuk Yahudi itu apa namanya? Oke. Kalau ada orang yang mengambil hukum yang untuk Yahudi, yang mengambil hukum untuk Yahudi, yang mana hukum itu termaktub di dalam kitab Yahudi, lalu mengambil kitab yang untuk Yahudi itu apa namanya? Mencuri. Mencuri udah selesai. Innalillahi wa inna Saya dong, saya sekarang dong. Hancur. Maka buktikan kepada saya Juma, ada nggak yang orang Yahudi melarang Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya? Kenapa ya jadinya Yesus? Ada nggak yang melarang dia? Yesus itu orang Yehuda. Iya. Bukan Iya, Kristen. Iya, memang itu kan dia termasuk adalah orang Yehuda atau orang Yahudi. Iya memang Yesus orang Yahudi. Iya. Ada nggak yang melarang dia? Tidak, karena dia orang Yahudi. Nah, bisa nggak dikatakan dia mencuri? Enggak, karena dia orang Yahudi. Berarti enggak dong. Ya enggak, emang Nah, iya, enggak. kenapa kamu mengatakan orang Kristen mencuri? Ya, Yesus Kristen rupanya. Loh, kami kan pengikut dia. Iya. Loh. Mantra Indonesia. Hancur. Yesus orang Yahudi, dia membaca Taurat, dia pengadil Taurat, dia kemudian penggenap Taurat. Tidak ada masalah dengan Yesus. Yang jadi masalah kalau ada yang bukan Yahudi mengambil kitabnya Yahudi, kamu katakan itu pencuri. Betul. Nah, berarti Anda adalah Loh, emang Kristus Yesus pernah gak dilarang untuk memakai hukum Taurat? Yesus itu Yahudi. Yesus itu Yahudi. Yang kita sepakat adalah ketika hukum Taurat yang termaktub di dalamnya dalam sebuah kitab ini hukum-hukum hanya untuk Bani Israel diberikan kepada yang bukan Bani Israel. Dan diambil oleh yang bukan Israel, Anda sepakat itu pencuri. Oke, betul. Selesai. Betul udah selesai. Nah, orang Kristen Inna lillahi wa inna ilaihi yang menyebarkan Kristen siapa? Jangan gitu dong. Yang menyebarkan Kristen itu siapa, Juma? Apa? Yang menyebarkan Kristen itu siapa? Kristen lah. Orang Yahudi. Tidak ada urusannya. Tidak ada Orang Yahudi atau orang urusannya. Arab? Tidak ada urusannya dengan itu, nggak ada urusannya, nggak ada urusannya Jadi dengan kita itu. di sini, Bang Udah selesai. Kita di sini membuktikan siapakah yang mencuri. Layakkah Tuhan Yesus dikatakan mencuri kitab Yahudi? Enggak, kalau Yesus enggak, kalau Yesus enggak, enggak kalau Petrus enggak. Layakkah Yohanes? Kalau Yohanes enggak. Sebagai orang Yahudi, kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Itu juga adalah kitabnya. Kalau Yohanes enggak. Kalau Yohanes enggak. Nah, kenapa Anda mengatakan Kristen mencuri? Lah, emang Yohanes Kristen? Yang menyebarkan Kristen itu adalah orang Yahudi. Allahu Akbar. Kullil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Wa bi'sal mihad. Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalian pasti kalah dan digiring ke dalam neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal kalian. Jangan di-mute. Anda sudah mengatakan orang yang bukan Yahudi menggunakan kitabnya Yahudi adalah pencuri. Betul? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Yang menyebarkan orang Kristen siapa? Orang Yahudi atau orang Arab? Jawab dulu. Yang menyebarkan Kristen orang Yahudi atau orang Arab? Orang yang mengambil kitabnya Yahudi tapi bukan Yahudi, apa namanya? Pencuri kan? Betul. Orang Kristen yang ada di Indonesia Yahudi atau bukan?
kita ini yang di Indonesia ini yang di mana itu disebarkan oleh orang-orang Yahudi pada awalnya. Tidak ada orang Yahudi dari Belanda menjajah Indonesia, nggak ada. Alamak, Petrus astagfirullahaladzim. orang mana? Petrus orang Petrus mana? tidak pernah ke Indonesia, Petrus. Di sinilah Bang Juma. Saudara, saya ulang lagi pertanyaan saya, kawan. Orang Kristen yang ada di Indonesia ini Yahudi atau bukan? Yahudi atau Yahudu? Yahudi atau Yahudu? Sendiri mengcopy paste tentang. Selamat malam. Jangan di mute dong. Iya, malam Bang Daniel. Jangan di mute dong. Sekali lagi sebelum saya kasih ke Jangan teman yang lain. di-mute dong. Saudara ya, orang Kristen yang ada di Indonesia orang Yahudi atau bukan? Ya bukan, kan kita Bagus. kan hanya Orang Kristen di aja, Indonesia, orang dikasih Kristen tahu. di Indonesia yang menggunakan kitab Taurat itu mencuri atau tidak? Ya nggak mencuri kan apa yang menyebarkannya kan di orang Yahudi. Orang Yahudi dikatakan mencuri ketika dia menyebarkan agamanya. Udah, saya bikin kopi dulu. Loh. Dulu dong. Saya Purani kasih Purani. Hancur dia anak saya, hancur. Kullil ladina kafaru satu gelabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. udah kan kalau Gantian jauh tuh, gantian. gitu. Coba kita Jangan di mute bro. Jangan di mute. Gak ada ilmu kok. Ya memang cuma ini nggak ada ilmu. Orang. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah, jadi begini Pak. Pertanyaan Apalagi? saya, layakkah? Masih panjang. Layakkah Tuhan Yesus Aduh. dikatakan mencipta? Yesusnya tidak layak karena dia Yahudi. Cak Ayu. Tidak layakkah? Betul? Iya, karena dia Yahudi. Iya, tidak betul. Apa perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke surga? Apa perintahnya? Pergilah. Ya, itu bukan Yesus itu. Itu bukan Yesus. Orang Yahudi sendiri yang mengatakan pergilah. Itu bukan Yesus. Mau bukti? Mau bukti kalau itu bukan Yesus? Silakan. Oke. Kita lihat di dalam kitab yang menuliskan tentang Yesus. Apa kata dia? Di dalam Yohanes 12 nomor 31. Coba, apa kata beliau? Di mana? Yohanes 12:31. Yohanes 12:31. 31. Oke. Iya. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan Keluar. Dari mana? Apa poin? Keluar dari mana? Apa poin di situ? Keluar dari mana? Siapa penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini ya kuasa gelap. Ya, bagus. Dilemparkan keluar dari Bisa dikatakan dia dikeluarkan di surga. Di luar dari surga itu zaman Adam. Ini zaman Yesus. Zaman Yesus. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Oke, ini tentang bentar dong, sabar. Keluar dari mana? Ini bentar Bang Juma, bentar. Ini tentang perikop Yesus tentang kematiannya. Oke. Nah, keluar dari mana? Kita harus melihat jawab Yesus kepadanya. Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku. Terlalu lemah. Melainkan Pemahaman oleh bebasnya karena terlalu kamu. lemah, kawan. Baca aja langsung Yesaya 14 nomor 15. Baca aja langsung situ. Baca. Sekarang berlangsung Baca penghakiman aja atas langsung dunia ini. Yesaya 14 nomor 15 supaya pemahaman bibelnya jangan terlalu lemah. Jangan ada. Saya mau tanya sama Andra, apa hubungan ini dengan tema kita?
Sebaliknya Kitab ke dalam Yahudi. dunia orang mati engkau akan diturunkan ke Apa tempat hubungannya- yang paling apa dalam di hubungannya liang kubur engkau tema akan kita dimasukkan. dengan Ini siapa? ayat ini? Apa Siapa yang hubungannya dimasukkan dulu? ke dalam kubur? Siapa yang dimasukkan ke dalam kubur? Apa hubungannya dulu? Kita ini fokus ke ini dulu, kitab Yahudi. Yesaya 14 itu menceritakan Anda lari-lari. tentang jangan iblis lari-lari, yang jangan lari ingin tema, yang ingin menyaingi Tuhan. Lari Dia tema, kemudian naik ke lari awan-awan tema. ingin menyaingi Tuhan. Tetapi kemudian dia ditendang, kemudian dilemparkan ke dalam kubur. Dia lari dari Lalu tema. Yesus mengatakan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa kayak gitu? Baca Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, yaitu 3 hari 3 malam keluar dari perut ikan. Begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam keluar dari perut bumi. Aduh, sayang sekali teman-teman. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 14:30, ini kuncinya ya teman-teman yang ingin berapologet, kuncinya Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang tidak berkuasa atas Yesus? Iblis. Iblis yang merasuki Yudas berkuasa enggak terhadap Yesus? Berkuasa enggak? Iblis yang merasuki Yudas berkuasa enggak terhadap Yesus? Gantiannya. Ya, silakan. Enggak ada yang jawab. Udahlah. Saya ini Kristen, saya Kristen. Iya, silakan Bang. Ya, saya pernah dengar rekamannya Bang Suma Iya. mengatakan yang namanya Edis, ulama sekalipun gak akan mampu. Oh ya, betul. Ya, Betul. Bagaimana seorang ulama bisa berdiskusi dengan orang gila coba? enggak. Iya Bang. Semua ini Nggak bisa. lari terus ya. Nggak ada orang ulama bisa diskusi dengan orang gila. Nggak ada Bang. Saya aja yang bukan ulama, angkat tangan saya. Nggak bisa hadapi orang gila diskusi. Gimana ceritanya kita mau berdiskusi dengan orang gila? Nggak ada. Apalagi ulama. Mengakui kau Bang akan Suma aja nggak bisa, apalagi ulama. Edis dilawan. Wah, orang gila. Gimana ceritanya? Edis itu skakmati kamu, makanya kamu nggak kasih kesempatan PK-PKan dengan dia. Oh gitu. Iya. Kamu ditanya, itu perjalanan Jibril 50.000 tahun. Oh alamak. Kembali umur Muhammad udah 100.000 tahun, kamu nggak jawab. Alamak, videonya masih ada. Cari di Sulkifli Emabas Official. Cari terkait itu, cari. Coba Ada kau jelaskan videonya. dulu ayat itu tuh. Ada videonya. Edisnya justru nggak bisa menjawab. Bukan saya yang nggak bisa menjawab. Perjalanan malaikat ke atas 1 kali itu Kok Edis 50. yang bangga ini? Kalau kembali 100.000 tahun umur Muhammad, kau nggak bisa jawab. Sales Kau Edis marah. rupanya. Bang Gubang. Sekarang begini Saudara Daniel. Saya dari Makassar ke Jakarta. Anda juga dari Makassar ke Jakarta. Anda jalan kaki, saya naik pesawat. Jaraknya sama kan? Waktu yang kita tempuh sama nggak? Enggak, kau tidak jelaskan. Nggak sama. So, materi kayak gitu Sekarang aja saya pun. tanya, waktu Jibril pulang pergi itu umur Muhammad sudah berapa tahun? 100 Ya ampun, saya sudah tanya sama saudara barusan. Saya dari Makassar, Anda dari Makassar. Kita sama-sama berangkat nih ke Jakarta. Saya naik pesawat, Anda jalan Yang kaki. kedua ya, saya tanya, dari mana? Aduh, nggak bisa diajak diskusi nih. Di Al-Quran. Udahlah kawan, udah. Kalau nggak bisa diajak diskusi, mending ke gereja seperti biasa. Saya butuh orang yang otaknya bisa berfungsi. Saya akan melayani siapapun berdiskusi, yang penting sehat akalnya. Saya katakan, jangankan saya, ulama pun tak sanggup. Gimana ceritanya diskusi sama orang gila? Dipikir mungkin karena keilmuan. Oh enggak, maaf lah, nggak mungkin lah orang dia hanya pemakan dedak kok masa bisa lawan kita diskusi. Masalahnya dia nggak berakal, itu aja ya. Ya, Papi LM, selamat malam. Islam Pakistan.
Papi, selamat malam. Iya. Yang Islam ya. Kalau komentari silakan. Ada yang mau yang didiskusikan lagi? Iya, ini jadi dari tadi saya dengerin diskusinya TikTok kan tuh. Saya ingin diskusi ketika saya bernarasi, jangan dipotong sampai Begitu juga lawan Anda. Dan begitu juga sebaliknya. Saya diizinkan tidak untuk bisa berdiskusi seperti itu. Bisa, silakan. Malah itu yang kucari. Oke, terima kasih. Saya bernarasi ya. Ya. Saya cukup tertarik dengan tema tadi itu. Siapa yang mencuri kitab Taurat? Ya. Sebenarnya bukan kitab Taurat aja, semua kitab Semuanya. tanah. Betul. Iya. Dan itulah Atau- Kristen. Iya, atau yang disebut oleh Kristen Perjanjian Lama. Ya. Jadi temanya siapa yang mencuri kitab Perjanjian Lama? Begitu lebih tepat. sepertinya. Salah. Aduh, Justru Bang, kan jangan dipotong dulu, Bang. Tunggu. Kita luruskan Ya temanya saya dulu. tahu Tanakh udah saya sebut Tanakh yang Ya, begitu Tanakh aja, Tanakh. Jangan Perjanjian Lama. Iya, disebut oleh orang Kristen Perjanjian Lama supaya Ya, penonton mengerti. karena hasil curian. Tunggu dulu, makanya saya bernarasi dulu kan. Hasil tadi curian kata saya seibarat sepeda nih, warnanya Tadi saya diganti. diizinkan, baru ngomong beberapa kalimat dipotong. Karena temanya Anda salah. Siapa yang mencuri Ya saya kitab tahu, yang Tanakh? Anda tahu saya udah gitu. tahu, Bang Juma. Yang Anda tahu saya udah Siapa tahu. pencuri kitab Tanakh? Iya, saya udah tahu itu. Ini Oke, supaya silakan. penonton mengerti. Itu Ngerti gak kalau sih? Anda mengatakan perjanjian lama berarti itu sudah hasil Iya, curian. makanya saya